kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami melewati malam hingga pagi hari. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami semakin dimampukan untuk menghidupinya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita di hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, tertulis dari Kejadian 4 ayat 7, atau di bahasa Batak dikatakan 1 Musa 4 ayat itu. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dasongonodo molo naringga di ulaho ima hadir gahon nibohi. Alai molo so di ulaho naringgan mangongkok dosai di labung pitu, maka lumutoko alai ikoko mangarajaisa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua menginginkan anaknya melakukan hal yang baik. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup di dalam keberdosaan. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup di dalam penuh amarah, penuh kecemburuan. Renungan kita di pagi hari ini mengingatkan melalui kehidupan peristiwa Kain yang sangat marah, yang sangat cemburu kepada Habel, adiknya sendiri, dikarenakan persembahan dari Habel yang sangat harum diterima oleh Allah. Kain sangat cemburu, persembahan dia ditolak oleh Allah. Dia sangat-sangat sakit hati ketika persembahannya ditolak Allah. Atas dasar tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kecemburuan itu menguasai diri Kain, ketika diri dia dihinggapi oleh dosa, apa yang terjadi? Habel sendiri tidak mengingat lagi untuk menyayangi adiknya. Dia tidak mengingat lagi peran sebagai kakak yang harus melindungi adiknya. Tetapi dia sendirilah yang membunuh adiknya sendiri. Karena dosa sudah menghampiri pikiran dan hatinya. Dia tidak mampu lagi berbuat hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita juga pada saat ini, tidak terlepas dari yang namanya iri hati, tidak terlepas dari yang namanya kecemburuan ketika melihat seseorang menerima satu prestasi atau keberhasilan di dalam dirinya. Tidak sedikit lagi orang Kristen pada saat ini yang melakukan hidup di dalam keberdosaan, tidak bisa mengkontrol emosi, pikiran, dan hatinya. Tetapi dia lebih patuh kepada godaan si iblis yang sudah mengintip dia untuk melakukan hal yang sangat keji. Nah, ini yang diingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berkuasa atas iblis. Jangan mau dikuasai oleh iblis, jangan mau hidup kita dikuasai oleh godaan-godaan dunia ini. Karena kita sudah ditebus oleh Allah. Karena kita adalah anak Allah yang sangat berharga, maka lakukanlah yang baik. Kita anak Allah yang sangat-sangat mulia.
kita harus melakukan hal-hal yang baik, menjauhkan hidup di dalam keberdosaan. Jangan seperti Habel, seperti Kain yang hidup di dalam keberdosaan. Dia sangat dengki, cemburu. Tetapi kita sebagai anak Allah hidup di dalam kebaikan, menjauhi dosa, dan selalu patuh terhadap hukum yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperingatkan kita sebelum kita jatuh di dalam dosa, kuasai hati dan pikiran, memohon pertolongan daripada Tuhan supaya kita bisa menolak segala godaan yang ada di dunia ini dan menguasai diri. Sangat-sangatlah penting kita anak Allah harus turut melakukan kebaikan. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.